Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bangsa saya, bangsa Aceh yang mulia, yang ada di atas muka bumi ini, dan tidak lupa juga kepada bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Dalam kesempatan ruang dan waktu yang sangat berharga ini, kami ingin berbicara dan berkomentar selayaknya berkenaan tentang aksi brutal dan biadab ke atas seorang warga Aceh, almarhum Imam Mashkur, seorang warga Aceh asal wilayah Bateili. Kami di Majelis Gerakan Aceh Merdeka Pusat mengutuk dan menolak sekeras-kerasnya aksi teror, perampokan, penculikan, pemukulan, dan penyiksaan sehingga menyebabkan kematian ke atas korban yang tidak bersalah, Imam Mashkur. Aksi biadab dan kriminal ini oleh sejumlah aparat TNI yang dikatakan sebagai oknum aparat TNI ke atas warga sipil Aceh tersebut adalah satu gambaran bahwa TNI ini adalah selalu wujud dan selalu ada sebagai satu mesin dan alat penjajahan daripada Indonesia Jawa ke atas daerah-daerah yang bergerak melakukan penentangan untuk proses dekolonisasi atau ingin keluar dari status negara yang non berpemerintahan sendiri yang masih dijajah di bawah kekuasaan kolonial Indonesia Jawa. Kami di Majelis Gerakan Aceh Merdeka mengutuk keras aksi brutal dan biadab TNI ini atas warga sipil Aceh. Bukanlah bertujuan untuk menuntut keadilan dari sistem perundang-undangan Indonesia Jawa itu. Nyawa warga Aceh bagi mereka lebih murah, rendah harganya dari seekor anak ayam. Mungkin ya itu dari sudut pandang mata mereka penjajah Indonesia Jawa ini. Yang hanya berharga di mata penjajah Indonesia Jawa adalah hasil kekayaan alam dalam segala bentuk. Di dalam bumi, di atas bumi, itulah yang paling berharga bagi mereka. Sejak Aceh bergabung ke dalam Indonesia Jawa pada tahun 1949, dengan persetujuan Abu Daud Boreh yang hari ini sejarah masih banyak mempertikaikan keabsahan dan legalitas untuk terjadi hal itu. Sebenarnya tidak pernah Aceh merasakan apapun bentuk keadilan yang sebenar-benarnya dari segala sisi, termasuklah keadilan politik dan pemerintahan ini tidak. Keadilan sosial pun tidak ada. Dan keadilan ekonomi juga tidak ada. Begitu juga keadilan-keadilan yang lain. Apa yang kami tuntut sebenarnya pada hari ini hanyalah semata-mata sebuah pertanggungjawaban yang sesungguh-sungguhnya, serta obligasi politik dari pihak Indonesia Jawa. Karena sejarah yang sudah terekam ini akan menjadi saksi untuk generasi Aceh pada hari ini dan generasi Aceh pada akan datang. Dan ini akan menjadi satu beban yang harus diselesaikan
oleh Aceh dan generasi-generasi Aceh pada bila-bila masa pun. Dan Indonesia Jawa juga harus bersiap sedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya, walaupun sudah lama ini berlaku, ke atas 50 lebih jiwa bangsa Aceh sipil ya, yang sudah dieksekusi mati, ditembak, dihilangkan dan sebagainya. Warga bangsa Aceh sipil sama ada semasa Abu Daud Bureh atau sewaktu Abu Daud Bureh sudah tidak mau bergabung lagi ke Indonesia, mau menarik diri dari bergabung ke Indonesia, dan waktu itu Indonesia mulai melakukan agresi ke atas Aceh dengan pemaksaan, dengan sebuah aksi tindakan-tindakan brutal dan biadab mereka untuk mengekalkan Aceh di dalam Indonesia Jawa ini. Jadi terlalu banyak, mungkin sehingga 50.000 lebih jiwa yang sudah brutal dan biadab mereka untuk mengekalkan Aceh di dalam Indonesia Jawa ini. Jadi terlalu banyak, mungkin sehingga 50.000 lebih jiwa yang sudah terkorban. Walaupun Aceh sudah melewati 2 kali kesepakatan damai dengan pihak Indonesia Jawa, Ikrar Lamteh pada tahun 1957 sewaktu Soekarno dan Abu Breih waktu itu, dengan janji yang ikrar dan janji yang tertumpu ke hak khusus agama dan adat budaya serta resam di Aceh. Dan seterusnya, sekali lagi MOU Helsinki pada tahun 2005, yang ini lebih banyak poin-poin dan isinya, mencakup tentang politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial, hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi tidak ada satupun yang berhasil berjalan sampai ke hari ini. Kita lihat, bagi pihak Majelis Gerakan Aceh Merdeka, terimplementasi atau tidak poin-poin kesepakatan MOU Helsinki sudah tidak menjadi isu dan tidak relevan lagi, karena Majelis Gerakan Aceh Merdeka sudah pun menolak bulat-bulat secara sepihak keseluruhan poin yang tercantum di dalam MOU Helsinki itu. Majelis Aceh Merdeka menolak dan menganggap ia terbatal. Majelis Gerakan Aceh Merdeka berkeyakinan bahwa tahapan dan proses MOU Helsinki diterima, disetujui, dan dimanipulatif hanya oleh sekelompok oknum pimpinan level 2 Angkatan Aceh Merdeka pada waktu itu, sewaktu pemimpin de facto pergerakan pada waktu itu dalam kondisi yang kurang baik, kurang sehat. Lalu pimpinan level 2 ini mengambil kesempatan untuk mengakhiri sebuah perjuangan suci ini sebelum tercapai matlamat dan cita-cita bangsa Aceh dalam perjuangan ini. Dan akhirnya dengan tipu helah dan putar belik serta kelicikan pihak Indonesia Jawa sendiri berhasil memecah belahkan kelompok oknum pro MOU Helsinki ini.
terpecah pada waktu itu. Partai yang dikatakan sebuah partai yang pro MUI Helsinki PA terpecah. Terpecah juga partai ulama, terpecah juga partai mahasiswa. Semua ini adalah rekayasa dan perencanaan sulit dari pihak Indonesia yang memang sengaja tidak mau supaya proses ini berjalan lancar, supaya gagal proses ini. Dan kekuatan mereka dilemahkan. Nah, kekuatan politik bangsa Aceh ini dilemahkan. Dan pada hari ini berhasil dihancurkan. Sudah berhasil dihancurkan. Pada hari ini kita lihat saja nanti bagaimana hasil keputusan ya untuk pemilu yang seterusnya. Saya dengar mungkin pada tahun 2024 saya merasakan DPRA itu sudah banyak dikuasai oleh Pro Jakarta. Itu yang saya lihat, sehingga Aceh akan kembali ke seperti asal, seperti sebelum ada MUI Helsinki itu. Dan kita sangat kesal tentang hal ini karena ketidakikhlasan dan ketidakjujuran serta ketidakseriusan Indonesia Jawa dalam mengendalikan hal ini. Kita boleh melihat hari ini kemajuan dan dinamika sebuah kerangka perdamaian dan pelaksanaan secara ya maksud saya jika kita mau bandingkan hari ini pemerintah Filipina ya, jauh lebih tinggi integritas dan political will mereka dalam mensukseskan sebuah self government bangsa Moro berbanding Indonesia Jawa yang penuh tipu helah itu. Kita boleh melihat hari ini kemajuan dan dinamika dan dari sebuah kerangka perdamaian dan pelaksanaan secara win-win solution di selatan Filipina antara mantan Presiden Duterte yang memulakan langkah-langkah perundingan dan perdamaian ini, dan di pihak bangsa Moro diwakili oleh Ustaz Murad dari MILF, Moro Islamic Liberation Front, dan hari ini terus diperkukuhkan oleh presiden yang baru pada hari ini, Presiden Bongbong Marcos. Beginilah wajah sebuah bangsa dan pemerintahan yang beradab ya, yang bertamadun, yang ada harga diri, yang ada nilai-nilai baik dalam jiwa. Berbanding Indonesia Jawa yang masih biadab. Itulah karakter bangsa Jawa, biadab dan primitif. Untuk menjamin survival dan kelangsungan hidup bangsa Aceh yang holistik dari segenap sisi agama, cara hidup, tamadun, adat resam, budaya, maka oleh yang demikian proses dekolonisasi yang seharusnya sebagaimana perintah arahan daripada Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk melakukan proses ini, tapi beliau tidak melakukan itu. Jadi supaya proses dekolonisasi ini wajar harus dilakukan pada hari ini. Harus segera dilaksanakan sebagaimana yang dituntut dalam deklarasi PBB. Karena ianya belum dilakukan sejak tahun 1945 sebagaimana yang saya sampaikan sebentar tadi. Jika Indonesia masih belum bersiap menyetujui ya referendum dekolonisasi yang akan diselenggarakan oleh pihak penengah, maka opsi yang tersisa adalah penentangan, perlawanan dan konflik politik dan geopolitik yang berterusan, penentangan bersenjata, perang propaganda, perang psikologis, perang diplomasi dan perang ekonomi yang akan terus dilakukan oleh bangsa Aceh hari ini dan hari-hari ke depan. Majelis Gerakan Aceh Merdeka selalu saja siap untuk menempuh
kedua-dua opsi tersebut demi untuk meraih tujuan politik akhir bagi Aceh agar dapat terus mengawal dan memelihara kedaulatan, kemerdekaan serta kemuliaan bangsa Aceh dari campur tangan dan intervensi politik asing dari luar Aceh. Majelis Gerakan Aceh Merdeka menyerukan kepada seluruh warga Aceh dari segala ras dan suku yang menetap di wilayah pesisir timur yang menghadap Selat Melaka, wilayah tengah di rimba pergunungan Aceh yang hijau itu, dan wilayah pesisir barat yang menghadap ke Lautan Hindi, juga bangsa Aceh yang berserakan pada hari ini di seluruh dunia. Di Australia, di Amerika, di Kanada, di Eropa, dan juga di Asia Timur ini. Untuk sama-sama bergabung tenaga dan pikiran dalam melaksanakan satu kepentingan nasional melalui satu pergerakan pembebasan kemerdekaan sebuah negara dan bangsa Aceh yang tercinta ini pada hari ini. Wadah atau mekanisme yang pada hari ini yang kita sedang lakukan, yang kita sedang usahakan untuk bangunkan adalah Majelis Gerakan Aceh Merdeka. Di Aceh dan di seluruh dunia akan kita gerakkan. Setakat ini saja dari saya selaku jubir Majelis Gerakan Aceh Merdeka Pusat untuk seluruh bangsa Aceh dan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.